Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 melanjut pembahasan dari kelompok sebelumnya yang membahas tentang biaya. Kelompok 4 di sini akan membahas tentang laba atau income. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Afifah, NIM 2017-297. Nah, sebelum kita membahas tentang laba atau income lebih mendalam, yang perlu kita ketahui di awal yaitu tentang makna income tersendiri, yang mana makna income dalam konteks perpajakan berbeda dengan income akuntansi atau pelaporan keuangan. Dalam perpajakan, income dimaknai sebagai jumlah kotor, sehingga diterjemahkan sebagai penghasilan, sebagaimana sudah digunakan dalam standar akuntansi. Nah, jadi income dalam perpajakan ini merupakan pendapatan yang mana belum dikurangi oleh biaya, yaitu laba kotor. Nah, sedangkan income dalam teori akuntansi dimaknai sebagai jumlah bersih yang disebut laba, merupakan pendapatan yang sudah dikurangi oleh biaya-biaya, sehingga disebut laba bersih seperti itu. Nah, untuk laba tersendiri menunjukkan pada konsep yang dianut oleh FASBI, yaitu laba komprehensif, yang mana laba komprehensif ini dimaknai sebagai kenaikan aset bersih selain yang berasal dari transaksi pemilik. Jadi, pertambahan laba bersih mengalami kenaikan aset bersih. Konsep laba yang digunakan yaitu kos historis, asas akrual, dan penandingan yang dimaknai sebagai selisih pendapatan dan biaya secara struktural atau semantik. Jadi terbentuknya laba dengan menggunakan kos historis itu yaitu nilai yang ada karena adanya transaksi yang benar-benar sudah terjadi. Dengan asas akrual yang dimaksud itu seperti pendapatan dan biaya diakui ketika hak atas pendapatan serta kewajiban atas biaya sudah muncul walaupun belum diterima pendapatan maupun pembayaran biaya. Nah, untuk penandingan tersendiri, pendapatan dibandingkan dengan biaya, selisih dari penandingan akan menimbulkan laba atau rugi, seperti itu. Untuk memaknai laba, orang harus mendefinisikan terlebih dahulu makna pendapatan dan biaya serta pemahaman prosedur akuntansi. Untuk pendapatan dan biaya, maknanya sudah dibahas oleh kelompok sebelumnya di bab pendapatan dan biaya. Nah, untuk prosedur akuntansi tersendiri juga sudah dibahas di bab 9, bagaimana penentuan biaya untuk menentukan laba sesuai PABU, seperti itu. Pengukuran pendapatan dan biaya didasarkan pada konsep historis sehingga laba yang dihasilkan tidak selalu setara atau tidak selalu sama dengan laba ekonomi pada umumnya, mempertimbangkan perubahan daya beli dan perubahan harga. Nah, setelah kita mempelajari tentang pengertian dari laba tersendiri, adapun tujuan pelaporan laba, yaitu untuk memudahkan pengukuran dan pelaporan laba secara objektif. Perekayasaan akuntansi mengharapkan bahwa laba dapat bermanfaat bagi para pemakai statement keuangan, khususnya investor dan kreditor. Walaupun kenyataannya pemakai ini mempunyai konsep laba dan model pengambilan keputusan yang berbeda-beda, akan tetapi laba tersendiri diharapkan dapat digunakan sebagai yang pertama, indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembalian atas investasi. Jadi, seberapa besar penggunaan dana yang digunakan untuk menghasilkan laba yang nantinya untuk tingkat kembalian atas investasi. Yang kedua, pengukuran prestasi atau kinerja badan usaha dan manajemen dalam menghasilkan laba. Yang ketiga, dasar ketentuan besarnya pengenaan pajak dari laba yang sudah dihasilkan. Yang keempat, alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu negara sebagai dasar penentuan dan penilaian kelayakan tarif dalam perusahaan publik.
alat pengendalian terhadap debitor dalam kontrak utang, dasar kompensasi dan pembagian bonus, alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan, serta dasar pembagian dividen. Nah, untuk selanjutnya setelah kita mempelajari tujuan dari pelaporan laba, ada dua pendekatan yang harus dipertimbangkan dalam akuntansi laba. Yang pertama, satu laba untuk berbagai tujuan. Jadi, satu konsep laba untuk berbagai tujuan. Untuk memformulasikan konsep laba tunggal, satu konsep laba tadi, dan menyajikannya untuk memenuhi berbagai tujuan secara umum. Jadi hanya menggunakan satu konsep laba. Nah, yang kedua, beda tujuan, beda laba. Jadi, jika tujuannya sudah berbeda, konsep laba yang digunakan juga berbeda. Akan tetapi menggunakan berbagai konsep laba dan menjanjikan secara jelas berbagai konsep laba tersebut secara khusus. Jadi tujuan khusus. Konsep laba konvensional itu sendiri, Hendriksen dan Van Breda 1992 mengemukakan bahwa laba akuntansi konvensional yang berjalan masih problematik. Laba akuntansi mempunyai beberapa kelemahan. Di antaranya yang pertama, laba akuntansi belum didefinisi secara semantik dan jelas, sehingga laba tersebut intuitif dan ekonomik bermakna. Padahal di penjelasan sebelumnya, laba tidak dapat diinterpretasi secara intuitif. Jadi dua-duanya nggak bermakna gitu kan. Maksudnya laba tersebut secara intuitif dan ekonomik bermakna di konsep laba konvensional ini. Padahal nggak dua-duanya bermakna. Untuk yang selanjutnya, penyajian dan pengukuran laba masih memfokuskan pada pemegang saham biasa atau residual. Yang ketiga, prinsip akuntansi berterima umum PABU sebagai pedoman pengukuran laba masih memberi peluang untuk terjadinya ketaktasasan inkonsistensi antar perusahaan. Nah, untuk yang keempat, karena didasarkan pada konsep cost historis yang tadi sudah saya jelaskan, laba akuntansi secara umum belum memperhitungkan pengaruh perubahan daya beli dan harga, yaitu laba ekonomik. Dalam menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan, investor dan kreditor memandang informasi selain laba akuntansi juga bermanfaat atau bahkan lebih bermanfaat, sehingga ketepatan laba akuntansi belum menjadi tuntutan yang mendesak. Jadi investor dan kreditor ini tidak hanya memandang laba akuntansi saja. Nah, atas dasar tujuan dan kelemahan laba tersendiri yang sudah kita ketahui, ada dua aspek pokok teori laba. Yang pertama, interpretasi laba dan implikasinya dalam tiap tataran teori. Yang kedua, lingkup laba atas dasar kegiatan operasi dan teori entitas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep laba dalam tataran semantik. Seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya, di bab 1, bahwa teori akuntansi dapat dibahas dari sudut semiotika yang terdiri atas 3 tataran. Yang pertama, tataran semantik, sintaktik, dan pragmatik. Nah, sedangkan konsep laba dalam tataran semantik tersendiri berkaitan dengan masalah pemaknaan. Pemaknaan apa yang harus diletakkan oleh perekayasaan pelaporan ini pada simbol atau elemen laba sehingga laba bermanfaat dan bermakna. Teori ini berusaha menjawab pertanyaan apakah yang harus direpresentasi oleh laba seperti teori tentang aset. Realitas atau kegiatan entitas apa yang harus direpresentasi oleh angka laba. Makna yang dikandung dalam laba ini akhirnya harus diterjemahkan oleh si pemakai terlebih dahulu. Pemaknaan laba secara semantik akhirnya akan menentukan pemaknaan laba sebelumnya. Pemaknaan laba yang kedua, yaitu tataran sintaktik.
yang mana sintaktik ini yaitu pengukuran dan penyajian. Pengukuran kinerja tersendiri dalam mengukur kinerja ini diperlukan informasi masa lalu. Akan tetapi investor dan kreditor sebagai pemakai statemen keuangan, sebagai orang yang dituju nih dalam pelaporan keuangan yang berkepentingan dengan informasi masa lalu untuk mengevaluasi prospek perusahaan di masa yang akan datang. FASB misalnya, menetapkan salah satu tujuan pelaporan keuangan mengisyaratkan bahwa laba periode dimaknai sebagai informasi tentang kinerja masa lalu yang meliputi daya laba, akuntabilitas, dan efisiensi. Nah, daya laba ini dan efisiensi merupakan konsep yang saling berkaitan. Kinerja perusahaan merupakan manifest dari kinerja manajemen. Jadi, kinerja perusahaan, hasil dari perusahaan tersendiri merupakan kinerja manajemen, sehingga laba dapat juga diterjemahkan sebagai pengukur keefektifan dan keefisienan manajemen dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Jadi, sumber daya yang sudah dikelola oleh manajemen tadi itu dapat kita ukur mengenai keefektifan dan keefisienan dari hasil kinerja dari manajemen. Menurut P dan L 1967, pelaporan keuangan berkepentingan dengan informasi tentang kemampuan yang dihasilkan oleh perusahaan atau daya laba suatu kesatuan usaha dengan sumber daya atau aset dana yang digunakan yang dikuasai dalam suatu periode. Jadi dalam satu periode informasi terkait kemampuan yang dihasilkan perusahaan dan sumber daya aset yang digunakan oleh suatu perusahaan. Nah, daya laba merupakan informasi semantik yang diharapkan dibawa oleh informasi akuntansi melalui statement keuangannya, yaitu terkait objek, ukuran, dan hubungannya. Nah, daya laba ini akan mempunyai makna kalau laba dikaitkan dengan periode dan sumber daya yang digunakan, sehingga laba dapat diinterpretasi sebagai pengukur keefisienan bila dihubungkan dengan tingkat investasi. Nah, jadi untuk menentukan daya laba ini atau kemampuan perusahaan, 3 komponen ini harus diketahui terlebih dahulu terkait laba yang diperoleh pada periode tertentu dan tingkat sumber daya investasi aset yang digunakan tersebut. Nah, laba dapat diinterpretasi sebagai pengukur keefisienan bila dihubungkan dengan tingkat investasi ini, karena efisiensi secara konseptual merupakan suatu hubungan ataupun indeks. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang efisiensi tersendiri. Efisiensi adalah kemampuan menciptakan keluaran atau output tertinggi dengan sumber daya tertentu sebagai masukan. Jadi, outputnya tersendiri misalnya seperti laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, sedangkan sumber daya atau aset yang telah dikelola untuk menghasilkan output atau laba tersendiri. Jadi, aset atau pengelolaan dana tersendiri itu merupakan input, laba sebagai output. Bila keluaran sudah ditetapkan di awal, maka pengertian dari efisiensi tersendiri menjadikan kemampuan terciptanya keluaran dengan sumber daya terendah. Jadi pengelolaan dananya itu sedikit akan tetapi menghasilkan laba yang cukup banyak. Nah, bagi investor, laba dimaknai sebagai interpretasi sebagai pengukuran efisiensi dalam bentuk pengembalian investasi. Jadi laba yang sudah dikeluarkan oleh investor akan kembali dengan dalam bentuk kembalian atas investor sendiri. Nah, kalau misalnya bagi manajemen itu penggunaan sumber daya yang dikeluarkan dikembalikan atas
aset atau laba yang dihasilkan. Nah, sedangkan bagi kreditor, efisiensi dapat ditunjukkan dengan tingkat bunga atau roll. Saya Izatul Kaunia, NIM 2017-089. Dari pengertian laba di atas, dapat disimpulkan bahwa laba secara konseptual mempunyai karakteristik umum sebagai berikut. Yang pertama, kenaikan kemakmuran yang dimiliki atau dikuasai suatu entitas. Entitas dapat berupa perorangan atau individual, kelompok individual, institusi, badan, lembaga, atau perusahaan. Yang kedua, perubahan terjadi dalam suatu kurun waktu atau periode sehingga harus diidentifikasi kemakmuran awal dan kemakmuran akhir. Yang ketiga, perubahan dapat dinikmati, didistribusi, atau ditarik oleh entitas yang menguasai kemakmuran, asalkan kemakmuran awal dipertahankan. Kemakmuran tersebut secara umum disebut kapital. Adapun ilustrasi bagaimana pengertian kapital dari berbagai sudut pandang dalam konteks pembahasan laba dan akuntansi. Seperti di gambar bawah ini adalah gambar 10.2, di mana kapital bagi badan usaha atau manajemen dapat berupa aset total atau aset bersih. Bila berupa aset total, kapital dapat dipandang sebagai kapital fisis atau finansial. Bila berupa aset bersih, kapital bersifat finansial saja. Bagi pemegang obligasi dan pemegang saham, klaim atas nilai yang tertanam di perusahaan akan masuk dalam klasifikasi yang disebut kapital keuangan. Bagi perusahaan, kapital dapat diklasifikasi sebagai kapital fisis jika seluruh aset dipandang sebagai himpunan kapasitas produktif, atau dapat juga diklasifikasi sebagai kapital finansial jika seluruh aset dipandang sebagai nilai uang. Laba dan kapital. Pembahasan laba tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan kapital, tetapi makna keduanya harus dibedakan. Kapital sendiri dapat dipandang sebagai sediaan kemakmuran pada saat tertentu, sedangkan laba dipandang sebagai aliran potensi jasa yang dapat dinikmati dalam kurun waktu tertentu dengan tetap mempertahankan nilai potensi jasa mula-mula. Bila dianalogi dengan tangki air, kapital adalah kandungan air sampai level tertentu pada suatu saat. Dalam suatu periode, air dalam tangki akan diisi dan sekaligus juga digunakan, seperti gambar di bawah ini, yang dimana keterangan kapital adalah diwakili dengan keterangan berwarna hijau. Sedangkan laba adalah aliran air yang keluar dari tangki, digunakan atau dinikmati untuk berbagai keperluan rumah tangga dalam suatu periode dengan tetap mempertahankan kandungan air di tangki pada level semula, seperti yang diwakili dengan keterangan berwarna merah. Konsep pemertahanan kapital. Konsep ini dilandasi oleh gagasan bahwa entitas berhak mendapatkan imbalan atau retur dan menikmatinya setelah kapital atau investasi dipertahankan keutuhannya atau pulih seperti sedia kala. Konsep ini memiliki arti penting dalam beberapa hal yang saling berkaitan, sebagai berikut. Yang pertama, membedakan antara kembalian atas investasi dan pengembalian investasi. Yang kedua, memisahkan dan membedakan transaksi operasi dalam arti luas dengan transaksi pendanaan dari pemilik. Yang ketiga, menjamin agar laba yang dapat didistribusi tidak mengandung pengembalian investasi. Artinya, kalau laba suatu periode harus dikonsumsi atau didistribusi seluruhnya, jumlah tersebut harus benar-benar merefleksi jumlah yang memenuhi definisi laba, sehingga entitas mempunyai kemampuan ekonomik yang sama dengan kemampuan mula-mula. Yang keempat, memungkinkan penentuan jumlah penyesuaian kapital untuk mempertahankan kemampuan ekonomik awal periode akibat perubahan harga dan daya beli sehingga laba ekonomik akan terukur pula. Yang kelima, memungkinkan penggunaan berbagai dasar penilaian untuk menentukan tingkat kapital pada saat tertentu. Yang terakhir, memungkinkan penerapan pendekatan aset kewajiban secara penuh dalam pemaknaan laba sehingga angka laba akuntansi akan mendekati angka laba ekonomik. Laba didefinisi sebagai perubahan aset bersih, bukan sebagai selisih antara pendapatan dikurangi biaya. Dengan kata lain, laba merupakan selisih pengukuran atau penilaian aset bersih pada dua titik waktu yang berbeda. Contoh angka. Seperti pada halaman 468 dalam buku Suwarjono, di mana terdapat kasus serta gambaran sebagai berikut untuk memperagakan makna laba dalam kasus tersebut. Besarnya laba di atas, dasar konsep pemertahanan kapital bergantung pada dasar penilaian kapital.
Bila digunakan dasar kos historis atau rupiah nominal, kapital akhir sebesar ABCD atau 200 juta dianggap cukup untuk mempertahankan kapital awal ABCD. Sehingga laba yang dapat dikonsumsi adalah sejumlah DCGH atau 50 juta. Adapun seperti penjelasan yang telah tertera pada buku Suarjono halaman 468 hingga 469. Konsep laba dalam tatanan sintaktik. Salah satu bentuk penjabaran makna laba secara sintaktik adalah mendefinisi laba sebagai selisih pengukuran dan penandingan antara pendapatan dan biaya. Dengan melihat kembali gambar 8.1, pada halaman 352 tentang pendapatan masalah teoritis, pendapatan dan biaya adalah definisi dan pengukuran dalam arti luas. Definisi merupakan masalah pada tataran semantik. Pengukuran dalam arti luas yang meliputi pengakuan, saat pengakuan, dan prosedur pengakuan, ditambah cara mengungkapkan merupakan masalah pada tataran sintaktik. Masalah pengukuran pendapatan terdapat dua kriteria atau pendekatan dalam pengukuran laba, yaitu pendekatan transaksi dan pendekatan kegiatan. Pertama adalah pendekatan transaksi, di mana pada pendekatan ini laba diukur dan diakui pada saat terjadinya transaksi yang kemudian terakumulasi sampai akhir periode. Karena laba didefinisi sebagai pendapatan dikurangi biaya, pengukuran dan pengakuan pendapatan dan biaya dalam suatu periode sebenarnya juga merupakan pengukuran dan pengakuan laba. Oleh karena itu, pengukuran dan pengakuan laba juga akan paralel nyatakan telah terbentuk bersamaan dengan telah dilakukannya kegiatan operasi perusahaan dalam arti luas atau produksi, penjualan, dan pengumpulan kas. Kedua pendekatan di atas tidak berdiri sendiri tetapi saling melengkapi. Laba tidak dapat diakui hanya atas dasar salah satu pendekatan. Pengukuran atau penilaian kapital. Pembahasan dalam seksi ini masih merupakan bagian dari pembahasan laba pada tataran sintaktik. Pengukuran kapital pada dua titik waktu menimbulkan masalah konseptual, karena dengan berjalannya waktu beberapa hal yang bersifat ekonomik berubah dan harus dipertimbangkan, yaitu unit atau skala pengukur dan dasar pengukuran. Adapun hal lain seperti jenis kapitalnya. Jenis kapitalnya sendiri ada dua, yaitu kapital finansial dan kapital fisis. Jenis kapital telah disinggung dalam uraian gambar 10.2 bahwa pengertian kapital harus dilihat dari sudut pandang pihak yang menguasai kapital tersebut. Yang pertama adalah kapital finansial, di mana kapital yang dikuasai pemegang saham atau pemegang obligasi. Kapital finansial juga dipandang dari jumlah rupiah atau nilai yang melekat padanya tanpa memperhatikan wujud fisiknya. Dari sudut pandang badan usaha, kapital finansial adalah jumlah rupiah yang melekat pada aset total badan usaha tanpa memandang jenis atau komponen aset. Dari sudut pandang kreditor, kapital finansial adalah jumlah pinjaman yang tertanam di perusahaan. Yang kedua adalah kapital fisis, di mana kapital fisis adalah sumber ekonomi yang dikuasai oleh entitas yang dipandang atau dimaknai sebagai kapasitas produksi fisis, yaitu kemampuan menghasilkan barang dan jasa. Kapital fisis secara umum tidak relevan dari sudut pandang investor dan kreditor. Dalam konsep ini, laba atau kembalian atas kapital fisis akan timbul bila kapasitas produksi fisis pada akhir suatu periode melebihi kapasitas produksi fisis pada awal periode. Dengan konsep ini, kapital dapat dipertahankan kalau aset non-moneter diukur atas dasar kos sekarang atau kos pengganti pada saat pengukuran atau penilaian. Dalam konsep kapital fisis, pengaruh perubahan diakui sebagai penyesuaian kapital dan tidak masuk dalam statement laba rugi. Jadi pada kapital fisis, yang harus dipertahankan dalam menentukan laba adalah kapasitas produksi fisis. Saya Luluk Quratul Aini, NIM 2017-312 akan melanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai skala pengukuran. Masalah konseptual timbul ketika pengukuran kapital pada dua titik waktu, sehingga mengharuskan dalam mempertimbangkan unit atau skala pengukur dan dasar pengukuran. Pengukuran harus memiliki suatu skala untuk memberi arti atas angka-angka tersebut. Skala pengukuran adalah unit pengukur yang dapat dilekatkan pada suatu objek sehingga objek tersebut dapat dibedakan besar kecilnya dari objek yang lain atas dasar unit pengukur tersebut.
Kapital harus dinyatakan dalam satuan uang, sementara nilai satuan uang dapat berbeda antar waktu. Atas hal tersebut, perlu diketahui skala satuan uang mana yang harus digunakan. Di sini saya akan membahas dua skala pengukuran. Yang pertama, skala nominal, dan yang kedua, skala daya beli. Pengukuran mengacu pada sifat objek, sedangkan pada skala nominal, angka tersebut menunjukkan objek itu sendiri yang mana digunakan hanya sebagai pengenal. Skala nominal atau skala rupiah nominal adalah satuan rupiah sebagaimana telah terjadi tanpa memperhatikan perubahan daya beli dengan berjalannya waktu akibat perubahan kondisi ekonomik. Dengan kata lain, jumlah rupiah untuk waktu yang berbeda daya beli. Unit pengukur yang digunakan adalah unit moneter yang nilainya dinyatakan dalam bentuk daya beli. Skala daya beli atau lebih tepatnya skala rupiah daya beli merupakan skala untuk mengatasi kelemahan skala rupiah nominal. Dalam skala ini, rupiah nominal disamakan dalam bentuk rupiah daya beli atas dasar indeks harga tertentu. Atas dasar skala ini, semua nilai menunjukkan daya beli yang sama. Perubahan skala pengukuran dari rupiah nominal ke rupiah daya beli secara substantif tidak berpengaruh terhadap laba, tetapi yang berubah adalah skala dasar atau atribut pengukuran. Setelah objek diukur, selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah objek tersebut harus disajikan melalui statement keuangan atau media pelaporan yang lain. Maka dari itu diperlukan sebuah dasar atau atribut pengukuran. Seperti aset, kapital juga dapat diukur atas dasar berbagai atribut. Di sini akan dibahas dua dasar penilaian penting yang berpaut dengan penentuan laba, yaitu cost historis atau historical cost dan cost sekarang atau current cost. Yang keduanya merupakan nilai masukan atau input value. Cost historis. Cost historis merupakan jumlah rupiah sepakatan atau harga pertukaran yang telah tercatat dalam sistem pembukuan. Cost historis biasanya objektif dan dapat diuji kebenarannya. Hal ini dikarenakan cost historis berdasarkan data tahun sebelumnya atau tahun lalu. Cost historis berkaitan dengan masalah pilihan jumlah rupiah yang akan dilekatkan pada elemen statement keuangan. Sementara skala nominal berkaitan dengan pilihan unit pengukur yang akan digunakan. Oleh karena itu, ketika dasar pengukurannya cost historis, tidak selalu skala rupiah nominal yang akan digunakan. Bisa jadi menggunakan skala rupiah daya beli. Cost sekarang. Kapital diukur atas dasar kapasitas operasi atau kemampuan untuk menyediakan barang dan jasa dengan mempertahankan kapital awal. Dalam hal ini menggunakan dasar cost sekarang. Cost sekarang atau cost pengganti menunjukkan jumlah rupiah harga pertukaran atau kesepakatan yang diperlukan sekarang oleh unit usaha untuk memperoleh aset yang sejenis dan kondisinya atau penggantinya yang setara. Akuntansi cost sekarang menuntut agar semua sumber ekonomik yang digunakan oleh kesatuan usaha diganti dengan sumber ekonomik yang memiliki fungsi atau kemampuan yang sama atau lebih besar. Dengan dasar pemikiran tersebut, cost sekarang dipandang merefleksi harga yang harus dibayarkan untuk aset yang digunakan atau dijual pada saat tertentu, seandainya pada saat tersebut perusahaan belum memiliki aset tersebut. Selisih antara cost historis dan cost sekarang harus dibedakan dengan selisih akibat dijabarkannya rupiah nominal menjadi rupiah daya beli. Cost sekarang berbeda dengan cost historis bukan karena perubahan harga umum, tetapi karena perubahan harga barang tertentu yang lebih spesifik. Di antaranya seperti perubahan selera, teknologi, dan fungsi. Tetapi penggunaan cost sekarang masih tetap dapat dilakukan atas dasar skala rupiah nominal. Pengukuran laba dengan mempertahankan kapital.
Atas dasar pendekatan ini, laba diukur dan diakui setelah kapital awal dapat dipertahankan. Konsep mempertahankan kapital menjadi landasan dari akuntansi kos sekarang. Terdapat 3 faktor penentu nilai kapital, yaitu jenis, skala, dan dasar penilaian yang saling berinteraksi menimbulkan berbagai macam pendekatan atau basis penilaian kapital. Berbagai pendekatan penilaian kapital dan implikasinya terhadap penentuan laba antara lain adalah kapitalisasi aliran kas harapan. Pendekatan ini berpaut dengan pengukuran laba dari kacamata pemegang saham atau investor sebagai entitas. Kapital di sini adalah kapital finansial berupa nilai investasi yang tertanam di perusahaan yang menjadi klaim pemegang saham. Konsep laba ini mendekati konsep laba ekonomik. Konsep ini akan menentukan nilai kapitalisasian investasi pemegang saham pada awal dan akhir periode. Nilai kapitalisasian adalah nilai sekarang semua aliran kas masa datang dari investasi selama periode yang diharapkan oleh investor. Dalam hal ini, laba merupakan selisih nilai kapitalisasian awal dan akhir periode. Meskipun konsep ini mendekati laba ekonomik, namun sistem pembukuan perusahaan mungkin tidak mendukung konsep pengoperasiannya. Beberapa keberatan yang diajukan terhadap konsep ini antara lain, yang pertama, tarif kapitalisasi yang digunakan di mata perusahaan tidak selalu sama dengan tarif menurut persepsi investor. Yang kedua, angka laba yang dihasilkan tidak intuitif karena komponen-komponen pembentuknya tidak tampak. Yang ketiga, konsep ini terlalu menekankan pada nilai waktu uang dan aliran kos dan mengabaikan faktor-faktor ekonomik lain. Yang keempat, informasi tentang operasi dan efisiensi manajemen tidak dapat terungkap melalui laporan laba rugi. Yang kelima, informasi yang disajikan kurang memiliki daya konfirmasi terhadap harapan-harapan masa yang lalu. Dan yang keenam, informasi laba tidak dapat diverifikasi sehingga kurang dapat diandalkan. Penilaian pasar atas perusahaan. Penilaian ini memandang kapital sebagai kapital finansial. Kapital diukur atas dasar berapa jumlah rupiah yang investor sediakan untuk membayar seluruh kekayaan perusahaan dikurangi dengan seluruh kewajiban. Kapital diukur atas dasar perkalian antara volume saham yang beredar dengan harga pasar saham pada awal dan akhir periode. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh nilai kapital yang wajar. Setara kas sekarang. Penilaian ini memandang kapital sebagai kapital fisis. Dalam kapital fisis, yang harus dipertahankan dalam menentukan laba adalah kapital produksi fisis. Penilaian ini merupakan jumlah harga pasar tiap jenis aset secara individual. Hal ini berarti bahwa harga pasar dianggap sebagai nilai kesempatan. Walaupun penilaian ini objektif, pasar bebas untuk tiap jenis aset tidak selalu ada, sehingga harga pasar juga tidak lebih dari sekedar taksiran, karena tidak ada barang yang setara di pasar sebagai pembanding. Akan hal tersebut, secara teknis, hal ini akan sulit untuk dilaksanakan dalam sistem akuntansi perusahaan dan bertentangan dengan konsep kontinuitas usaha. Oleh karena itu, keterandalan nilai kapital dengan pendekatan ini boleh jadi tidak setinggi dengan kos historis. Harga masukan historis. Penilaian ini merupakan salah satu pendekatan penilaian dengan nilai masukan. Penilaian ini memandang kapital sebagai kapital fisis. Dalam hal ini, kos historis digunakan untuk mengukur kapital yang harus dipertahankan. Laba diukur berdasarkan selisih aset bersih awal dan akhir periode yang masing-masing dinyatakan dalam kos historisnya. Konsep laba dengan pendekatan ini akan sama dengan laba komprehensif karena laba didefinisi sebagai kenaikan aset bersih selain yang berasal dari transaksi dengan pemilik.
Harga masukan sekarang. Penilaian ini pada dasarnya sama dengan harga masukan historis. Namun, terdapat perbedaan penilaian harga masukan sekarang dengan harga masukan historis, yang mana pada pendekatan ini menilai komponen-komponen kapital awal dan akhir dengan kos masukan sekarang atau kos pengganti pada saat itu. Kos pengganti suatu aset adalah jumlah rupiah yang harus dikorbankan seandainya suatu entitas tidak menguasai atau memiliki aset tersebut. Kapital dapat dipertahankan apabila kos pengganti pada akhir periode sama dengan kos pengganti pada awal periode. Pendekatan ini sebenarnya berusaha untuk merinci laba menjadi laba normal, yang mana menunjukkan kinerja manajemen dan laba karena perubahan harga. Pemertahanan daya beli konstan. Basis dari pengukuran dengan unit daya beli konstan adalah kos historis. Kapital awal dan akhir dinyatakan dalam unit daya beli konstan pada indeks dasar tertentu. Laba yang diukur berdasarkan selisih kapital awal dan akhir, yang mana menggambarkan tambahan daya beli kapital yang dimiliki perusahaan tanpa harus mengurangi daya beli kapital mula-mula. Secara umum, dapat dikatakan bahwa penentuan laba atas dasar konsep pemertahanan kapital memerlukan penilaian atas kapital baik fisis maupun finansial pada awal dan akhir suatu periode. Selanjutnya akan saya jelaskan. Perkenalkan, nama saya Tiara Amaria. NIM 2017-038 akan menjelaskan mengenai konsep laba dalam tatanan pragmatik. Dapat diketahui, tatanan pragmatik pada teori akuntansi menjelaskan mengenai seberapa pengaruhnya informasi terhadap perilaku pemakai informasi itu sendiri, dan apakah informasi tersebut bermanfaat dan berkualitas. Dan apabila kita hubungkan dengan konsep laba, maka muncullah pertanyaan informasi mengenai seberapa bermanfaat informasi laba untuk pemakai, tetapi nyatanya kurang efektif. Ada cara lain, yaitu dengan mengenali bagaimana informasi laba nyatanya digunakan, dan juga dengan cara mengukur reaksi pasar modal terhadap pengumuman laba akuntansi. Selanjutnya, pada prediktor aliran kas ke investor, disebutkan bahwasanya sebelumnya dalam perekayasaan akuntansi meyakinkan bahwa angka laba dan komponennya yang diukur atas dasar akrual merupakan indikator kinerja yang lebih baik daripada sekadar perubahan jumlah kas. Bahkan, investor dan kreditor menjadi pihak utama yang dituju pada saat pelaporan keuangan. Hal tersebut memberikan isyarat bahwa harus ada hubungan logis antara laba dan juga aliran kas ke investor dan kreditor. Aliran kas yang diterima atau diharapkan investor akan dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan untuk menciptakan kas yang cukup ataupun untuk membayar semua kewajiban pada saatnya, menandai keperluan operasi, reinvestasi, dan membayar bunga, serta membayar dividen. Untuk itu, investor dan kreditor harus memerlukan informasi laba masa lalu untuk memprediksi laba masa datang. Dan laba masa datang menjadi basis bagi investor untuk memprediksi aliran kas masa datang dari investasinya. Aliran kas di mata investor dapat ditentukan atas dasar harapan harga saham di masa datang. Bila perusahaan memperoleh laba yang memadai, dengan sendirinya nilai buku aset bersih juga naik, sehingga nilai per buku saham juga naik. Dengan demikian dapat dikatakan akan berasoisiasi dengan kenaikan harga saham. Secara teoritis, harga saham masa datang dapat menjadi estimasi aliran kas masa datang. Kalau investor mampu memprediksi laba masa datang, maka investor akan mampu memprediksi
aliran kas dari investasinya. Dapat dilihat pada gambar tersebut, laba akuntansi menjadi prediksi aliran kas ke investor melalui berbagai model perkiraan. Aliran kas tersebut dapat dilihat dari dividen, kenaikan nilai investasi, pengembalian, dan penjualan investasi. Selanjutnya mengenai laba dan harga saham. Telah dijelaskan pada slide sebelumnya, prediktor aliran kas ke investor yang dibahas menunjukkan bahwa laba menentukan harga saham. Aliran kas masa datang ke investor digunakan untuk menentukan apa yang disebut dengan nilai intrinsik. Nilai intrinsik pada akhirnya akan menentukan harga pasar saham yang terjadi di pasar modal pada saat tertentu. Maka, investor harus membandingkan nilai intrinsik saham dan harga pasar untuk menilai apakah terjadi salah harga. Maka, dibutuhkan untuk menganalisis antara hubungan nilai intrinsik NI dengan harga pasar sekarang NPS, maka diperhitungkan seperti yang ada di slide. Bila nilai intrinsik lebih besar daripada harga pasar sekarang, maka sekuritas dinilai lebih rendah oleh pasar sehingga harus dibeli atau ditahan bila telah dimiliki. Dan bila nilai intrinsik lebih kecil daripada harga pasar sekarang, maka sekuritas dinilai lebih tinggi oleh pasar, sehingga harus dihindari atau dijual bila telah dimiliki. Atau juga bisa dilakukan short sale. Dan bila nilai intrinsik dan nilai pasar sekarang sama, berarti sekuritas dinilai benar dan terjadi equilibrium harga. Analisis tersebut bisa dilakukan pada level investor secara individual. Karena investor berbeda persepsi dan ketidakpastian di masa datang, maka sikap terhadap resiko dan tarif yang diharapkan yang akan dihasilkan nilai intrinsik yang berbeda-beda untuk sekuritas yang sama. Ini jelas mengapa pada sekuritas tertentu investor akan berani untuk membeli ataupun menjual sahamnya dengan penilaian intrinsik yang berbeda-beda. Hal ini pentingnya yang ditunjukkan dalam uraian ini bahwa laba akuntansi akan menentukan harga saham sehingga bermanfaat bagi investor secara perhitungan individual. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori perkontrakan efisien. Teori ini merupakan turunan dari teori keagenan yang sudah kita ketahui semua, yaitu teori keagenan adalah hubungan antara prinsipal dengan agen yang didasari dengan rasa tidak percaya yang bekerja berlandaskan kesepakatan kontrak, yang dimana kontrak yang efisien adalah kontrak yang tidak menimbulkan persengketaan dan mendorong pihak yang berkontrak melaksanakan apa yang diperjanjikan. Dalam konteks pelaporan keuangan, hubungan antara investor dan manajemen dapat dikarakteristikkan sebagai hubungan keagenan, pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Dengan demikian, perilaku manajemen dapat dijelaskan dengan teori keagenan ini. Selanjutnya, aspek pragmatik laba dalam perkontrakan efisien didasarkan pada gagasan bahwa kontrak akan efisien kalau laba akuntansi menjadi kriteria dalam kontrak, tanpa memandang aspek makna laba tersebut. Gagasan ini didasari bahwa masyarakat umumnya bersedia memenuhi
aturan main apapun yang dipilihnya tanpa memperhatikan apakah aturan tersebut masuk akal. Secara pragmatik, banyak kontrak yang memasukkan laba akuntansi sebagai hal yang harus dipenuhi tanpa memperhatikan apa makna dan bagaimana laba akuntansi dihitung. Jadi, laba akuntansi mempunyai manfaat karena secara pragmatik dia dijadikan alat untuk mencapai kontrak yang optimal. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengendalian manajemen. Nah, kita telah membahas tentang kontrak. Kontrak tidak hanya dilakukan oleh pemegang saham dan juga manajemen, tetapi terjadi juga secara internal, di mana salah satunya yaitu kontrak bonus. Dalam hal ini, laba mempunyai manfaat karena dapat mengendalikan perilaku pihak internal. Sehingga bila dikaitkan, laba dapat mengukur kinerja internal. Bisa dilihat dari penyajian laba seperti gambar yang ada di slide, tersebut relevan untuk divisi yang diperlakukan sebagai pusat laba. Laporan tersebut lebih ditunjukkan untuk menunjukkan kinerja manajemen daripada kinerja ekonomi. Pusat laba sebagai suatu entitas. Pengendalian manajemen menuntut adanya kontrak-kontrak internal yang memperlakukan berbagai tingkat laba akuntansi sebagai unsur kesepakatan. Jadi, secara pragmatik, laba akuntansi memang digunakan oleh manajemen. Digunakan untuk memberi indikasi bahwa laba akuntansi bermanfaat untuk kepentingan suatu kontrak internal. Selanjutnya, teori pasar efisien. Teori pasar efisien ini bermaksud untuk melihat seberapa kebermanfaatan informasi akan menentukan keefektivitasan pencapaian tujuan pelaporan keuangan. Kita dikaitkan dengan kedua teori yang ada di slide. Kedua definisi di atas menunjukkan bahwa efisiensi pasar harus dikaitkan dengan sistem informasi, yaitu mekanisme penyediaan informasi dengan segala regulasi yang berlaku dalam lingkup operasional pasar modal. Dari semua informasi tersebut akan berpengaruh pada perilaku pasar. Pasar dikatakan efisien dalam kaitan dengan informasi atau signal tertentu hanya jika harga saham berperilaku seakan-akan semua pelaku pasar menangkap semua informasi dan segera merevisi harga saham harapannya. Dalam kutipan harga saham atau kemudian mengambil strategi investasi seperti jual ataupun membeli dan tahan sehingga terjadi equilibrium baru. Dan jika ingin dikatakan efisien, equilibrium baru harus tercapai dalam waktu yang cukup cepat. Dalam pasar efisien, pelaku pasar dan strategi apapun tidak akan dapat memperoleh keuntungan lebih dalam jangka panjang. Dengan kata lain, tidak seorang pun dapat mengalahkan atau mengecoh pasar bila pasar tersebut efisien. Karena efisiensi pasar hanya dapat dikaitkan dengan informasi atau signal tertentu dalam suatu mekanisme penyediaan informasi, terdapat 3 bentuk efisiensi, yaitu yang pertama lemah, yang kedua ada semi kuat, dan yang ketiga ada kuat. Yang pertama ada bentuk lemah. Dalam bentuk ini, dianggap perilaku pasar hanya menggunakan data pasar modal historis untuk menilai investasinya, sehingga data tersebut tidak bermanfaat lagi untuk memprediksi perubahan harga masa datang. Dengan kata lain, pelaku pasar masih dimungkinkan untuk memperoleh return abnormal dengan memanfaatkan informasi selain data pasar. Yang kedua ada bentuk semi kuat. Karena semua perilaku pasar memperoleh akses yang sama terhadap informasi suatu entitas, strategi investasi yang mengandalkan data statement keuangan publikasian tidak akan mampu menghasilkan return abnormal secara terus-menerus. Ketiga, ada bentuk kuat. Dengan efisiensi semacam ini,
perilaku pasar yang mempunyai akses terhadap informasi dalam sekalipun tidak akan memperoleh return yang berlebih dalam jangka panjang. Karena bentuk kuat adalah pasar yang efisien dalam bentuk kuat jika harga sekuritas merefleksi secara penuh semua informasi termasuk informasi internal atau privat. Selanjutnya, laba sebagai signal. Dapat dikatakan laba sebagai signal karena laba yang diumumkan via statement keuangan merupakan himpunan informasi yang tersedia untuk pasar modal dan juga investor yang biasanya digunakan untuk memprediksi laba dan harga saham masa mendatang. Tapi informasi yang berada di dalam statement keuangan tidak mencakup informasi dalam, seperti kebijakan manajemen, rencana manajemen, pengembangan produk, strategi yang dirahasiakan. Oleh karena itu, informasi laba sangat diharapkan para analis untuk menangkap informasi privat atau dalam yang dikandungnya dan untuk mengkonfirmasi laba harapan investor. Selanjutnya mengenai pengujian kandungan informasi laba. Bila kandungan informasi laba dapat mempengaruhi perilaku pasar dan juga investor pada saat diumumkan, menginginkan harapannya sesuai yang dia perhitungkan dengan melihat informasi secara historis. Ada berbagai macam model perhitungan untuk memperkirakan laba. Harapan. Selisih antara laba, harapan, dan laba laporan atau aktual disebut dengan laba kejutan. Laba kejutan adalah laba yang merepresentasi informasi yang belum tertangkap oleh pasar sehingga perilaku pasar akan bereaksi pada saat adanya pengumuman. Gambar pada slide ini melukiskan konsep laba kejutan sebagai representasi informasi yang dikandung laba pada saat diumumkan yang belum ditangkap oleh pasar. Contoh gambar di atas biasanya adalah laba per saham untuk perusahaan tertentu. Bila dilihat, laba aktual bisa juga berada di bawah laba harapan, seperti ada pembahasan nilai intrinsik. Laba kejutan adalah angka yang ada di dalam persepsi investor individual. Oleh karena itu, laba kejutan untuk perusahaan tertentu dapat berbeda-beda antar investor karena berbagai faktor. Setelah ini kita akan membahas mengenai komponen-komponen penentu reaksi pasar serta pengukurannya. R merupakan return aktual. Untuk mengetahui bila adanya return abnormal atau tidak harus ditentukan oleh suatu pembanding yang dianggap sebagai return normal ataupun return harapan. Ada berbagai macam cara atau model estimasi untuk menentukan return normal yang baik. Bisa hanya menggunakan data perusahaan atau menggunakan data pasar. Bila kita menggunakan hanya data perusahaan, maka return normal yang digunakan adalah rata-rata return perusahaan masa lalu. Dapat juga digunakan return pasar bila return pasar sebagai pembanding. Return pasar adalah rata-rata berbobot nilai seluruh return saham perusahaan yang tercatat di bursa saham pada saat tertentu. Dan bila kita menggunakan return pasar, kita menggunakan pembandingnya adalah return abnormal. Dan juga karena reaksi pasar tidak selalu terjadi seketika pada hari pengumuman, reaksi dapat diukur untuk periode beberapa hari dan sesudah peristiwa. Biasanya disebut dengan jendela peristiwa. Dengan jendela peristiwa yang lebar, perbedaan kecepatan reaksi antar pelaku pasar dapat diakomodasi. Reaksi pasar kemudian diukur dengan
RAK atau yang disebut return abnormal kumulatif. Perhitungannya ada di slide. Untuk menguji kandungan informasi laba, kedua pendekatan dapat dilakukan, yaitu yang pertama pendekatan asosiasi dan yang kedua ada pendekatan peristiwa. Pendekatan asosiasi lebih sering disebut dengan studi asosiasi, sedangkan pendekatan peristiwa biasanya dilakukan dengan penelitian yang menekankan reaksi pasar. Variabel-variabel di atas ditentukan untuk perusahaan secara individual. Pengujian harus dilakukan pada level pasar, sehingga diperlakukan beberapa perusahaan sebagai sampel untuk mengujinya. Pada nomor yang paling pertama itu menjelaskan tentang return abnormal yang hanya menggunakan data perusahaan. Pada umumnya, return sesuaian mean itu dapat mencapai beberapa hari penelitian. Periode estimasinya mencapai 250 hari. Sedangkan untuk yang kedua, dalam model return pasar sesuaian, periode estimasinya tidak diperlukan karena setiap saat atau setiap hari return pasar dapat ditentukan dan return pasar tersebut berfluktuasi mengikuti dinamika pasar. Selanjutnya, saya Emilda Fitri, NIM 2017-058. Untuk menguji kandungan informasi laba terdapat dua pendekatan. Yang pertama, ada pengujian asosiasi. Studi asosiasi sering disebut pula studi koefisien responsa laba. Koefisien responsa laba adalah kepekaan retur saham terhadap setiap rupiah laba atau laba kejutan. Bila semua variabel dapat ditentukan untuk sampel perusahaan, model-model berikut dapat digunakan. Studi empiris menunjukkan bahwa asosiasi atau kolerasi antara laba dan retur tidak begitu kuat atau tidak sempurna. Terdapat beberapa alasan. Yang pertama, angka laba hanya merupakan sebagian kecil faktor yang mempengaruhi harga saham. Yang kedua, fluktuasi laba tidak selalu menggambarkan perubahan ekonomi perusahaan, tetapi semata-mata merupakan perubahan metode akuntansi. Yang ketiga, laba akuntansi dapat dipengaruhi oleh manajemen dan inkonsistensi internal akuntansi sehingga angka laba mengandung gangguan. Yang keempat, investor tidak selalu seragam dalam menginterpretasi informasi yang tersedia di pasar. Yang terakhir, pasar sering berperilaku yang tak terprediksi. Pendekatan yang kedua, yaitu pengujian peristiwa. Angka laba tidak lagi digunakan dalam pengujian ini, karena yang menjadi fokus adalah peristiwa pengumuman laba. Reaksi pasar diukur sebagai RAM dan RAKM. Jika RAM dan RAKM secara statistik positif, berarti terjadi reaksi positif terhadap laba, sehingga laba dianggap membawa berita baik. Begitu juga sebaliknya. Jadi, laba di sini mempunyai efek pragmatik terhadap perilaku pasar modal. Laba dan teori entitas. Dijelaskan sebelumnya bahwa laba adalah kenaikan kemakmuran suatu entitas yang dapat dikonsumsi tanpa mempengaruhi kapital semula. Teori entitas berkaitan dengan penentu siapa yang dianggap paling berkepentingan dengan suatu kegiatan ekonomi, sehingga pihak tersebut berhak untuk menikmati laba. Karena berkaitan dengan siapa yang berhak atas laba, teori entitas sering pula disebut dengan teori ekuitas. Teori entitas atau ekuitas yang banyak dibahas dalam literatur akuntansi adalah entitas usaha bersama, entitas usaha atau bisnis, entitas investor, entitas pemilik residual, entitas pengendali, entitas dana. Yang pertama ada entitas usaha bersama. Kesatuan yang menjadi pusat perhatian akuntansi adalah kegiatan usaha bersama
yang melibatkan berbagai pihak sebagai bagian dari kegiatan ekonomi. Jadi semua partisipan itu melakukan kegiatan ekonomi secara bersama. Yang digambarkan pada gambar 10.10, di mana pemerintah, investor, manajemen, kreditor, karyawan itu melakukan kegiatan ekonomiknya kepada perusahaan, dan di sini perusahaan sebagai pengikat usaha bersama. Dari sudut pandang ini menjadi relevan jika perusahaan itu menjadi sangat besar, karena perusahaan yang besar itu mempunyai fungsi sebagai institusi sosial yang mempunyai pengaruh ekonomik yang luas dan kompleks, sehingga dituntut pertanggungjawaban sosialnya. Nah, karena dia ini sebagai institusi sosial, perusahaan harus menunjukkan kontribusi ekonomi terhadap masyarakat luas. Semua partisipan merupakan kontributor dalam menciptakan nilai tambahan akibat kegiatan usaha bersama tersebut. Pada gambar 10.11 terdapat statement nilai tambahan dan distribusinya. Laba dari sudut pandang ini, laba didefinisi sebagai seluruh jumlah rupiah nilai tambahan yang dihasilkan oleh kegiatan para partisipan secara bersama-sama dikurangi dengan kos material dan mesin atau peralatan. Pendekatan yang kedua yaitu pengujian peristiwa. Angka laba tidak lagi digunakan dalam pengujian ini karena yang menjadi fokus adalah peristiwa pengumuman laba. Reaksi pasar diukur sebagai RAM dan RAKM. Jika RAM dan RAKM secara statistis positif, berarti terjadi reaksi positif terhadap laba, sehingga laba dianggap membawa berita baik. Begitu juga sebaliknya. Jadi, laba di sini mempunyai efek pragmatik terhadap perilaku pasar modal. Pada teori ini, laba dipandang sebagai kenaikan aset karena pendapatan dianggap sebagai aliran masuk atau kenaikan aset, dan biaya sebagai aliran keluar aset atau penurunan aset akibat kegiatan operasi usaha. Laba entitas senilai 1.600.000 sama dengan reinvestasi dalam statement nilai tambahan dalam gambar 10.11. Dan jumlah ini merupakan tambahan aset yang dikelola oleh kesatuan usaha. Karena teori kesatuan usaha itu memandang penyedia dana sebagai pihak luar, pemegang saham dan kreditor tidak dibedakan, dan keduanya dipandang sebagai pemegang ekuitas. Sehingga persamaan akuntansi pada entitas usaha atau bisnis ini, aset sama dengan ekuitas. Yang ketiga, ada entitas investor. Investor di sini adalah dalam arti luas yaitu kreditor atau jangka panjang dan pemegang saham atau preferensi dan biasa. Jadi, investor adalah penyedia dana utama perusahaan. Jadi, perusahaan melalui manajemen bertindak atas nama investor. Nah, oleh karena itu, pelaporan keuangan harus dilaksanakan untuk kepentingan kedua kelompok tersebut. Persamaan akuntansinya pada entitas investor yaitu aset utang jangka pendek sama dengan ekuitas investor. Dalam gambar 10.14, teori entitas investor digambarkan bahwa manajemen itu bertindak atas nama kreditor dan pemegang saham. Kemudian dalam gambar 10.15 itu terdapat statement laba rugi atas dasar teori entitas investor. Laba di sini didefinisikan sebagai jumlah rupiah yang menjadi hak investor. Namun, konsekuensinya bunga kepada kreditor jangka panjang dan dividen kepada pemegang saham bukan merupakan biaya tetapi merupakan distribusi laba.
Saya Ayu Chandra, NIM 2017-300. Saya akan menjelaskan tentang entitas pemilik. Teori ini memandang pemegang saham sebagai pemilik, dan berarti kreditor dianggap sebagai pihak luar. Aset menjadi milik pribadi pemegang saham dan segala risiko yang berkaitan dengan utang juga ditanggung oleh sang pemegang saham. Teori ini dinyatakan dalam persamaan akuntansi sebagai berikut. Aset kurangi kewajiban sama dengan ekuitas. Teori ini dapat dinyatakan dalam persamaan akuntansi sebagai berikut. Kreditor pemerintah dan pihak atau entitas lain dianggap sebagai pihak luar, sehingga semua kas yang dikorbankan yang bersangkutan dengan pihak tersebut seperti gaji, bunga, dan pajak akan dianggap sebagai biaya, bukannya distribusi laba, selisih pendapatan dan biaya yang menjadi hak akhir pemilik. Teori ini populer dan berpaut dengan perusahaan perseorangan yang pemiliknya merangkap sebagai manajer dan untuk perusahaan besar atau perseorangan. Manajer dan pemilik merupakan pihak terpisah tidak hanya konseptual tetapi secara bisnis dan operasi. Di sini aset dianggap sebagai kapasitas finansial bagi pemegang saham sebagai aset bersih menjadi pusat perhatiannya. Untuk konsep kesatuan usaha merupakan konsep dianut dalam rangka menjelaskan mekanisme penciptaan data akuntansi mudah dipelajari dan dipahami. Dengan konsep kesatuan usaha akan mudah dipahami mengapa buku besar mempunyai hubungan fungsional seperti yang dinyatakan dalam persamaan berikut. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas ditambah pendapatan dikurangi dengan biaya ditambah investasi dan dikurangi oleh distribusi. Entitas pemilik residual. Entitas pemilik residual memandang pemegang saham biasa atau bisa disebut residual equity sebagai pusat perhatian akuntansi. Kalau disimbolkan, persamaan akuntansi untuk merefleksikan konsep ini adalah sebagai berikut, yaitu aset dikurangi ekuitas spesifik sama dengan ekuitas residual. Ekuitas spesifik adalah utang dan ekuitas saham istimewa. Oleh karena itu, penyajian laba harus dipusatkan pada pemegang saham biasa atau residual stockholders untuk membantu mereka memprediksi aliran kas masa datang. Entitas pengendali. Teori ini menitikberatkan pandangannya kepada pihak yang mengendalikan total control sumber ekonomi perusahaan tanpa memperhatikan pemilik atau ownership, seperti konsep kesatuan yang lain. Dengan demikian, tugas dan fungsi akuntansi dapat lebih mudah ditafsirkan tanpa harus mengadakan abstraksi semu seperti kesatuan usaha atau kesatuan dana. Konsep ini lebih dekat menekan pada orang yang mengelola dana atau manajemen daripada menekan pada wadah kesatuan operasinya. Dengan demikian, sudut pandang akuntansi adalah manajemen puncak sebagai pengendali, bukan pemilik, sehingga neraca dipandang sebagai statement tentang sumber dan penggunaan dana yang menunjukkan pertanggungjawaban accountability management.